hijrah bukanlah jalan tanpa ada rintangan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat pada sirah nabawiyah, maka kita melihat perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah mudah. Namun dimula dari berkumpulnya orang-orang kafir Quraisy untuk mengatur strategi usulan apa yang tepat diberlakukan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu perjalanan hijrah adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentulah perintah Allah Subhanahu wa taala ada hikmahnya. Saat orang-orang kafir Quraisy berkumpul di satu tempat, yang tempat ini didirikan oleh salah satu kakek Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abul Aswad dan pembesar kafir Quraisy lainnya yang berkeinginan buruk terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengusulkan pertama mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Usulan ini tidak diterima. Ada lagi yang mengusulkan Nabi Muhammad dipenjarakan saja. Usulan ini pun tidak diterima. Ada usulan dari seseorang yang merasa bahwa usulannya ini paling mantap. Bahkan dia mengatakan, saya mempunyai pendapat yang tidak terpikir sama kalian semua. Dan pendapat saya ini saya yakin mantap. Itu bahasa saya, mantap itu. Dari siapa usulan ini dan pendapat ini? Dari orang yang dikenal kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah bapaknya kebodohan. Bahasa Arabnya Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya adalah Amru ibnu Hisham. Nabi Muhammad pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu daripada dua Umar. Yang pertama Umar bin Khattab dan yang kedua Amr bin Hisham. Allah memberi hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Abu Jahal mengungkapkan pendapatnya, pendapat yang ia rasa tak ada satupun orang yang berpikir seperti itu. Apa katanya? Kita bunuh Muhammad itu dengan cara mengumpulkan pemuda-pemuda hebat yang menggunakan pedang. Yang kedua, dari setiap kabilah, pemuda-pemuda yang hebat menggunakan pedang, dan dari setiap kabilah. Kenapa dari setiap kabilah? Karena jika ada balas dendam dari kakek ataupun suku Bani Hashim, maka dia akan berhadapan dengan banyak kabilah. Kalau anak-anak keturunan Bani Hashim dendam atas terbunuhnya Nabi Muhammad, maka dia akan berhadapan dengan seluruh kabilah yang ada di kota Mekah. Itu cara berpikir Abu Jahal, sehingga ia merasa bahwanya pendapatnya ini adalah paling mantap. Maka itu disetujui. Dan ini adalah merupakan rintangan. Maka saya sebut dalam tema kita adalah hijrah adalah jalan tanpa rintangan, bukan, tapi jalan yang harus menjalani rintangan. Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Allah Maha melihat, Bapak Ibu. Allah Maha menyaksikan, Allah Maha mendengar. Usaha buruk siapapun untuk satu kebenaran, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Diabadikan dalam surat Anfal ayat 30. Percakapan dari orang-orang kafir Quraisy untuk mengatur strategi memenjarakan, mengusir atau membunuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah, Bapak Ibu, kalau jumpa dalam ayat Al-Qur'an kalimat ataupun kata idh itu berarti ingatlah, bahwasanya peristiwa itu pernah terjadi. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan tipu daya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan ayat Allah ini
di mana Allah menyebut dengan yamkuru. Yamkuru itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lun mudhari. Bahasa Inggrisnya present continuous tense. Kalimat yang digunakan untuk keberlangsungan. Artinya yamkuru, melakukan tipu daya, tidak hanya masa lalu, namun sekarang dan juga ke depan. Makanya Allah memilih kalimat wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan tipu daya menggunakan present continuous tense. Tipu daya ini tidak hanya dulu di masa Rasulullah, sekarang juga dan ke depan. Dan luar biasanya lagi dalam ayat ini Allah sebutkan wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka, untuk memenjarakan engkau. Satu. Au yukhrijuk, atau mengusir engkau. Au yaqtuluk, liyuthbituka au yaqtuluk dulu. Untuk memenjarakan. Kedua, membunuh. Ketiga, mengusir. Tiga metode ini tidak hanya di masa Rasulullah SAW saja, dan itu adalah rintangan bagi orang yang ingin menyampaikan kebenaran. Satu, siap-siap di penjara. Dua, siap-siap untuk dibunuh. Tiga, siap-siap untuk dikeluarkan dari negaranya. Dan itu berlaku tidak hanya pada masa Rasulullah SAW. Lanjutan ayat. Wa yamkurun, mereka akan terus melakukan tipu daya dengan menggunakan present continuous tense. Mereka akan terus melakukan tipu daya. Tapi luar biasanya ayat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan akan keyakinan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah wa yamkurullah. Wa yamkurullah, dan Allah yang membalas tipu daya. Awal ayat menyampaikan kepada kita, dan ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan tipu daya. Orang-orang kafir. Logikanya yang membalas adalah orang-orang yang beriman. Kan begitu Bapak Ibu ya. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan tipu daya, logikanya balasannya adalah orang-orang beriman akan membalas tipu daya tersebut. Namun dalam ayat ini menegaskan kepada kita, yang membalas tipu daya itu bukan hanya orang beriman. Itu maksudnya. Allah Subhanahu wa taala yang membalas tipu daya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak tentara. Baik tentara itu orang beriman, baik tentara itu dalam bentuk manusia, baik tentara itu dalam bentuk yang kita lihat dalam perjalanan hijrah ini, burung. Baik itu tentara Allah Subhanahu wa taala, laba-laba yang membuat rumahnya, itu tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ketegasan bagi kita orang yang menyampaikan kebenaran itu, udah jangan takut. Andai pun orang-orang kafir, orang-orang yang tidak suka berusaha melakukan tipu daya, yang membalasnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Kita lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Apakah yang membalasnya orang-orang yang di Gaza, yang beriman di Gaza? Kan tidak. Tapi yang membalasnya Allah berkehendak dari yang Allah inginkan. Bapak Ibu sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala, ini rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan hijrah. Jadi orang yang hijrah itu siap-siap untuk menjalani rintangan, tantangan. Orang yang berlaku maksiat ingin taat, ya siap-siap juga untuk menghadapi ujian dan cobaan. Orang yang mulainya lalai kemudian menuju untuk sungguh-sungguh, maka siap-siap untuk menghadapi ujian dan rintangan. Orang yang mempunyai keinginan untuk sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid, yang semula berat untuk melakukannya, ujian dan cobaan tentu ada. Entahlah, mungkin sampai di masjid, terang kalilah masjid ini. Kenapa? Karena engkau datang, tak pernah kami lihat engkau. Itu ujian juga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan, kalau kita melihat ujian itu bahkan dalam perjalanan.
Ketika Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ini yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka akan membunuhmu dengan cara begini. Rasulullah kemudian pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu, mengatur strategi. Datang ke rumah Abu Bakar di waktu yang tak pernah Rasulullah datang. Waktu itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sudah punya perasaan bahwa Nabi Muhammad akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting, karena datang di waktu yang tak pernah Nabi Muhammad datang. Jadi ada waktu-waktu silaturahim berkunjung ke tetangga itu Rasulullah tak pernah datang di waktu itu ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, kata Aisyah, di waktu yang tak pernah Rasulullah datang. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan kepada Abu Bakar, apakah ada anak-anakmu di sini? Ada. Gimana kalau semuanya anak-anakmu itu jangan berada di rumah? Kata Abu Bakar, sesungguhnya mereka adalah anak-anak saya dan siap untuk menjaga rahasia. Maka Rasulullah sampaikan, wahai Abu Bakar, saya diperintahkan untuk melaksanakan hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar itu udah lama radhiyallahu anhu berharap hijrah Nabi Muhammad dia yang menemani, sehingga mempersiapkan dua tunggangan, satu tunggangan untuk Rasulullah, dua untuk Abu Bakar radhiyallahu anhu, milik Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, kita sudah diperintahkan ataupun saya diperintahkan untuk hijrah. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, as-suhbah, wahai Rasulullah, apakah aku menemanimu dalam perjalanan hijrah ini? Kata Rasulullah, as-suhbatu ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau menemaniku dalam perjalanan hijrah. Allahu Akbar. Abu Bakar radhiyallahu anhu membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya sosok Abu Bakar, sehingga Abu Bakar meneteskan air mata, karena Abu Bakar dipilih untuk membersamai Rasulullah dalam perjalanan sulit, perjalanan berat, perjalanan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Menetes air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu kemudian Abu Bakar katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah persiapkan dua tunggangan. Satu aku persiapkan untuk engkau dan satu aku persiapkan untuk diriku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wahai Abu Bakar, bithaman, saya akan bayar. Mungkin kalau saya analogikan begini Bapak Ibu, ada salah satu dari jamaah kita ini menyampaikan kepada saya, datang menjumpai saya. Dia punya dua mobil, tak saya sebut merek mobil ini, menjaga etika jurnalistik. Punya mobil mewah dan menjumpai saya. Pak Ustaz, saya sudah lama menyediakan dua mobil mewah ini Pak Ustaz, untuk Pak Ustaz berdakwah di tempat-tempat yang sulit. Untuk Ustaz ini STNK, ini BPKB-nya. Kira-kira saya menolak tidak Bapak Ibu? Kira-kira saya menolak enggak Bapak? Nabi Muhammad SAW ditawarkan salah satu dari dua tunggangan yang dimiliki oleh Abu Bakar. Rasulullah katakan, bis-saman, saya bayar. Begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Jika ada ruang, waktu, kesempatan, ada kebaikan di dalamnya, maka Nabi Muhammad SAW tidak melewatinya. Karena ini adalah perjalanan hijrah, perjalanan yang sulit, perjalanan berat, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad ingin mendapatkan pahala dari tunggangan yang diberikan oleh Abu Bakar. Maka Rasulullah ingin membayar dengan harta tersebut, Rasulullah mendapatkan pahala. Pernah juga ketika perang Badar, nanti saya sampaikan juga dalam perjalanan waktu, perang Badar itu onta dinaiki bergantian oleh 3 orang sahabat. Intinya satu tunggangan itu dinaiki bergantian 3 orang. 2 sahabat yang membersamai Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, wallahi la tarkabanna wallahi la namshiyan. Demi Allah engkau yang naik, demi Allah kami yang berjalan. Logikanya memang seperti itulah. Biasanya kan pemimpin ini naik tunggangan, ya bawahannya di bawah berjalan. Tapi Rasulullah katakan, wallahi ma antuma bi aqwa minni
wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Demi Allah, tidaklah kalian berdua lebih kuat dari saya, dan tidaklah saya orang yang tidak memerlukan pahala. Jadi memang bergantian. Kadang Rasulullah di atas, kadang Rasulullah di bawah, kadang sahabat di atas, kadang sahabat di bawah.